Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat join semua kepada para audiens. Selamat pagi buat audiens di Kuwait dan selamat siang menjelang sore buat audiens di Indonesia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat kepada kita semua berupa umur, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir di Zoom kali ini. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat dan keluarga beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Terima kasih tak terhingga kepada PIP Pusat Informasi Pelayanan Kuwait di Tuan, serta juga Buddha Hamzah selaku pemateri atau kita dan para audiens sekalian yang berbahagia. Bagi saya, emosi ketika memasak itu akan terpancar pada rasa masakan yang kita buat. Itu sebabnya segala sesuatu yang dibuat dengan cinta dari hati maka akan tersampaikan dengan cinta. Untuk ibu-ibu nih ya, dapur itu seperti sebuah laboratorium bagi seorang peneliti, sebuah media bagi seorang seniman, bahwa dari sanalah sebuah karya dilahirkan untuk menyenangkan banyak orang. Tak hanya terasa nikmat serta mengenyangkan di perut dan di lidah, namun hangatnya terasa dari mata turun ke hati. Benar nggak ibu-ibu? Betul. Kali ini Zoom kita dengan tema spesial dan istimewa, cooking class tentang cara membuat cestik dan kerupuk pangsit yang renyah. Marilah, tapi sebelumnya untuk keberkahan dan kelancaran acara kita hari ini, mari kita membaca surah Al-Fatihah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Acara selanjutnya, tanpa panjang lebar, sambutan dari Wakil Bitpuan oleh Umu Fatimah, Mbak Widya. Kepada Mbak Widya, waktu dan layar saya berikan. Terima kasih, Mbak Sarida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan sehat. Kita juga bersyukur masih dipertemukan dengan bulan Ramadan di masa pandemi ini. Semoga kita bisa memaksimalkan ibadah puasa Ramadan kita ini sebagai rasa syukur kita atas segala nikmatnya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah sepanjang waktu kepada insan termulia, penutup para nabi dan rasul yang syafaatnya senantiasa kita tunggu, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita rindu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak sholawat ke atas beliau, terutama di hari Jumat yang penuh berkah seperti hari ini, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Bunda Hamzah sebagai pemateri dan tim
kami ucapkan jazakumullah khairan khasiron atas pengorbanan waktu, tenaga, tempat, dan pikiran untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sebaik-baik balasan dan pahala, selalu dalam lindungannya, sehat selalu, serta berkah usia dan rizki beliau dan keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga yang kami hormati ibu-ibu yang telah hadir, kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Juga kepada seluruh panitia, terima kasih sehingga terlaksana acara di pagi hari ini. Alhamdulillah, acara ini adalah acara perdana dari program Bitpuan PKS. Mungkin ada sebagian yang bertanya istilah Bitpuan. Bitpuan apa ya? Bitpuan ini adalah singkatan dari bidang perempuan. Jadi di PKS itu ada bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Kita biasanya panggilnya Bitpuan. Jadi Bitpuan PKS ini meyakini bahwa peran perempuan PKS itu harus dibangun atas dua dimensi peran, yaitu peran asasi sebagai istri dan ibu di rumah, serta yang kedua adalah perluasan peran sebagai anggota masyarakat yang memiliki kewajiban membantu masyarakat yang membutuhkan, kemudian memberikan manfaat, serta menyuarakan kepentingan politik perempuan. Sebagai perwujudan peran yang kedua inilah Bitpuan PKS Kuwait hadir untuk mengadakan acara ini. Selain untuk menjalin tali silaturahim, kita memanfaatkan waktu luang dan kemudahan dalam bersosial media, kita berbagi ilmu dan saling memberikan manfaat. Besar harapan kami, mudah-mudahan acara ini bisa kita adakan secara rutin sebulan sekali atau dengan materi yang beragam. Dan insya Allah rencananya di bulan Ramadan ini kita akan adakan acara cooking class ini selama 2 kali, yaitu yang pertama untuk hari ini, dan yang kedua insya Allah akan kita rencanakan tanggal 7 di hari Jumat tanggal 7 Mei mendatang insya Allah. Dan tentunya acara ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari ibu-ibu semua. Tak lupa kami juga memohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini. Selamat mengikuti, semoga bisa bermanfaat dan menambah hasanah ilmu pengetahuan buat kita semua. Akhirul kalam, aku qauli hadza, astagfirullah walikum. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Umu Fatimah atas sambutannya. Dan untuk acara selanjutnya, acara inti cooking class kita pasti sudah pada tak sabar lagi ya. Baik, tanpa panjang lebar, untuk memandu acara cooking class kali ini, saya serahkan kepada Umu Aisyah sebagai moderator. Kepada Umu Aisyah, kami persilakan waktu dan layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Sahida atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah hari ini tepat 11 hari kita menjalankan puasa. Dan seperti biasa menjelang beberapa hari menjelang Idul Fitri, ibu-ibu di seluruh Indonesia, mungkin di seluruh dunia akan mempersiapkan makanan yang paling baik, makanan yang paling enak, segala yang teristimewa dalam menghadapi Id. Nah, di sini kita telah dihadirkan salah seorang chef ternama di Kuwait, Bunda Hamzah. Beliau telah melanglang buana di Kuwait, di Kuwait ini memiliki memiliki usaha catering, dan usaha ini telah dimulai sejak tahun 2002. Adapun biodata beliau,
Ibu Sri, lengkapnya dipanggilnya di Kuwait biasanya Teh Ai. Tapi nama lengkapnya adalah Asri Sulastri. Nama lengkap beliau Asri Sulastri, lahir di Garut Teh. Lahir di Garut tanggal 24 September tahun 1973. 73? Oh, 72. Tahun 72. Nenek-neneknya tapi menigelis. Tahun 1972 ya. Beliau aktivitas sehari-hari sekarang di rumah dan mengelola Hamzah Catering yang telah dimulai sejak tahun 2002. Untuk mempersingkat waktu, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai aja, Bun. Oke. Apa ya menu sekarang kita mau bikin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat yang belum kenal. Salam sono, salam kangen buat yang sudah kenal ya. Ini bersama Ai, emaknya Hamzah. Untuk memulai pertama kita akan membuat cheese stick keju ya. Trifle ya. Kita menggunakan bahan dasar keju seperti ini. Kalau yang ini kita memakai cheese crab cheddar seperti ini ya. Nah, ini bahan dasarnya. Kemudian untuk yang ini kita memakai bahan dasar keju edam seperti ini ya, seperti ini kayak begini. Kita pakai seperti ini. Ini yang sudah kita siapkan keju edam seperti ini ya. Terus yang ketiga kita memakai keju parmesan. Bahan-bahannya sangat simpel. Terigu 750 mg, tepung maizena 125 mg, tepung tapioka 125 mg. Ini bahan bumbunya cuman segini aja. Baking powder 1 sendok teh, baking soda setengah sendok teh, sama sedikit garam ya. Jangan terlalu banyak garam. Kenapa? Karena di dalam keju ini sendiri sudah mengandung garam ya. Ayo ibu-ibu yang sudah ada bahannya di rumah bisa nyoba yang bikin di rumah. Nah, untuk berikutnya ini aduk semua bahan kering. Kemudian 300 gram keju edam, campur semua. Ini yang sudah biar tidak berantakan. Tolong dirapikan, dirapikan aja di situ. Bun, boleh diulang dari awal, Bun, kecepetan, maaf, sambil ditulis. Oh, untuk resep nanti di ini. Untuk resep nanti di share. Di chat ya. Di share di chat untuk resep. Nanti Oke, di-share. Iya, Iya. nanti. Jadi sekarang kita fokus dengan cara pembuatan dulu. Iya. Siap, Bun. Oh, Iya. oke. Silakan sambil kalau ada yang bertanya ya. Kemudian masukkan 250 gram keju cheddar. Nih. 50 gram keju parmesan. Oh, airnya sini. Silakan resep cheese stick-nya sudah ada di chat. Kalau yang mau dicek, Air putih gitu. Nah, sekarang diaduk dengan tangan. Maaf ya, tangannya udah bersih. Nggak usah harus pakai sarung tangan. Diaduk langsung. Seperti ini. Seperti ini, diaduk langsung. Harusnya kalau ada glitternya. Terus mau dulu. Ayo. Kemudian masukkan butter. Butter boleh menggunakan apa aja ya. Kalau misalkan yang, tolong kan itu Bu Ben. Kalau yang domisili tinggal di Indonesia, bisa memakai Blue Band seperti ini. Tapi dicairkan dulu dan menghasilkan seperti ini. Kalau yang tinggal di Kuwait, Kalau yang tinggal di Kuwait, boleh menggunakan lurpak seperti ini. Atau yang menggunakan ini. Palermo. Palermo atau lurpak. Ini enak banget ya, menggunakan seperti itu. Nah, untuk berikutnya kita Jadi memakai yang bahan kering dulu dicampur campur semuanya.
setelah bahan kering baru dimasukin mentega cair. Mentega cair ya. Atau butter cair. Butter cair seperti ini. Oh, gitu ya, Bun. Iya. Sangat simpel. Ada produk-produk tertentu untuk kejunya, Bun, yang mungkin lebih enak? Udah. Kalau ini resep yang biasa saya pakai dan yang biasa saya jual. jadi kalau udah mencoba ya. Ini ada juga keju yang seperti ini. Atau salt, Bun? Unsalt. Unsalt, oke. Unsalt, tanpa rasa. Tanpa rasa. Karena dari keju sendiri udah sangat gurih dan asin ya. Nih, keju bisa diganti kalau misalkan ada edam bisa memakai ini juga. Pricomil ya. Kalau nggak ada edam ya. Kalau nggak ada edam. Nah, setelah ini kita memakai telur hanya cuman 3 sendok makan dari satu resep. Putih sama kuning. Putih sama kuning. 2, 1. Enggak. Sendok. Tadi sendok mana? Oh, di bawah ini. Bunda, itu Telurnya terigunya dikocok ya, apa ya? Ibu. Gimana? Silakan. Terigu apa ya? Terigu Oh, sedang. terigunya Proteinnya sedang. protein sedang, karena kalau di kue kita kebanyakan sih proteinnya protein sedang ya, seperti ini. Nah, untuk telur kita hanya cuman kasih 3 sendok makan. 1 Dari satu resep. dari 3 satu resep ya. 2, 3. Jadi kita di sini tidak menggunakan banyak telur. Itu diaduk lagi. Nah, setelah diaduk, kemudian pelan-pelan masukkan air sedikit demi sedikit. Airnya jangan lupa ya, air dingin. Untuk cheese stick menggunakan air dingin. Harus air es apa air biasa aja, Bunda? Boleh air es atau temperatur ya, room temperatur boleh, air biasa. Kalau saya sendiri menggunakan air mineral ya di sini karena karena lebih mudah dan lebih aman. Seperti ini. Ini diaduk sampai kalis, sampai tidak lengket sampai tidak lengket di panci atau di tangan. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini boleh dilanjutkan sama orang belakang yang ada di belakang. Bun, Kita sudah ada hasil. Kalau nggak pakai tangan, pakai mixer kan sekarang mah ada yang Nah, mixer buat donat. kalau bisa. mau pakai mixer boleh. Itu mah sangat ini banget ya. Ini untuk mempermudah orang yang tidak mempunyai peralatan. Jadi ini sebenarnya saya kalau banyak juga kita menggunakan mixer. Jadi ini kita aduk sampai kalis dan menghasilkan seperti ini. Sebentar. Nah, ini ada yang sudah. Yuk, dilanjut belakang yang bagian hamil. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Sudah ada yang jadi. Nggak usah Apa disimpan perlu, dulu Bun beberapa maaf, apa perlu didiamkan dulu atau langsung Iya. dicetak? Iya. Kita diamkan dulu minimal 20 menit, maksimal jangan lebih dari 1 jam ya. Kalau bisa di kulkas. Seperti itu. Dan hasilnya seperti ini. Tidak lengket di tangan, terus sangat elastis. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum next berikutnya. Ayo silakan ibu-ibu kalau masih ada yang diambil aja, penasaran. Bun, kalau pakai mixer itu yang hook itu ya, Bun, itunya, pengaduknya. Yang kayak buah. Yang kayak spiral atau yang kayak spin, Bakar ya? kayak ini. Yang buat roti mungkin ya, Bun? Bukan, yang kayak Donat. pedal sepeda. Oh iya, itu yang iya. Iya, yang lebar. Yang biasa dipakai untuk kue kering, Mbak. Kayak gitu ya. Oke, untuk berikutnya, ini tadi yang cheese stick ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita mempersingkat waktu karena sangat sedikit waktunya. Silakan ibu-ibu kalau ada yang merasa penasaran untuk ditanya. Yang penting, yang jelas mungkin gini, ketika produknya, bahan-bahannya tidak sama dengan yang diberikan penjelasan oleh Bunda Hamzah seperti, blue band-nya saya mah adanya si Mas, nggak ada blue band. Mungkin rasa jadi berubah.
oh saya mah ininya permesannya bukan merek ini ya, mungkin rasa yang berubah gitu. Jadi kalau ingin supaya bahan-bahannya rasanya sama seperti yang Bunda hasilkan, berarti mungkin produknya harus sama, bukan iklan ya. Cuman kalau untuk memiliki hasil yang maksimal harus menggunakan bahan-bahan yang sama gitu. Seperti butternya lurprah, kemudian sendarnya harus scrub. Adanya apa? Bahan-bahan lainnya juga kalau pengen dengan kualitas yang sama harus memiliki produk yang sama. Terus untuk berikutnya kita membuat pangsit goreng ya. Pangsit goreng Apa ya? kalau saya memakai bahan seperti ini sangat Daging simpel. masih ada. Daging Gimana? masih ada. Ya udah daging aja sih. Tadi udah. Apaan peserta tolong di-unmute dulu, suaranya di-mute dulu selama materi. Kita lanjut ke menu berikutnya sambil nunggu bahan yang lain didiamkan dulu selama 20 menit. Lanjut ke pembuatan keripik bawang. Bukan keripik bawang. Keripik pangsit. Keripik pangsit kalau saya menggunakannya untuk teman memakan bakso tahu Malang, untuk teman memakan mie ayam, dan untuk teman memakan mie rebus Indomie seleraku ya yang ada di rumah. Ini nih kalau yang suka ikutan acara-acara TAI ada ini kan ada apa namanya? Seperti siomay. Nah, siomay ini pangsitnya ternyata 300. Oke. Ini tepung terigu, tepung tapioka 30 gram, nanti juga ada resepnya. Di resep dituliskan sama tepung maizena. Ya, sama tepung maizena. Nah, di sini kita semua resepnya udah ada di chat ya Ibu-ibu. Di sini kita hanya menggunakan baking powder, baking soda sama kaldu ayam atau kaldu jamur, atau bisa di skip kalau orang yang alergi dengan kalduan cukup garam aja. Jadi Royco bisa ya. Bisa. Nah, ini kenapa memakai ada kaldunya, karena di sini plain ya, tidak menggunakan bahan keju yang seperti tadi. Udah dicampurkan seperti ini. Di situ pakai butter juga, Bun? Pakai butter, terus diaduk seperti ini. Nah, ini memakai telurnya juga cuman hanya 2 sendok makan. Irit banget ya. Hanya 2 sendok makan seperti ini. Seperti ini. Jadi di sini kita tidak banyak menggunakan banyak telur. Ini untuk butternya ya. Untuk butter bisa dilelehkan dulu setiap pemakaiannya. Berarti bagus nih buat ibu-ibu yang high kolesterol ya. Telurnya cuma sedikit, butternya juga sedikit. Sokan sendok kamu. Itunya kan minta terigu yang itu powder. Iya, seperti ini. Kemudian diaduk. Nah, ini kebalikannya dari yang tadi. Kita menggunakan air hangat, bukan air panas mendidih ya, air hangat, hangat kuku. Nah, seperti ini. Dibantu Bun, boleh. Kasihnya sedikit-sedikit ya Ibu-ibu. Airnya hangat. Ini sampai kalis. Nah, oke, seperti ini. Lanjutkan untuk orang dapur, silakan diambil. Nih seperti ini, karena ini sudah ada hasil yang sudah disiapkan. Ini yang sudah jadi Ibu ya. Ini yang sudah. Yang tadi dicampur. Ini yang sudah jadi ya. Ini yang sudah jadi. Seperti inilah hasilnya, sangat elastis. Ini juga harus disimpan dulu nggak, Bu? Disimpan. Diaduk aja langsung. Nah, seperti ini ya. Ini hasilnya seperti ini. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Nah, kalau ini saya menggunakan sisim. Sisim bisa memakai yang sisim hitam atau sisim yang putih. Ya, untuk menambah aroma ya. Jinten hitam ya? Bukan jinten. Bukan, sisim beda lagi. Oh ini yang buat onde-onde itu apa ya? Wijen. Nah, pintar Wijen. Ya, jadi bisa menggunakan wijen hitam atau wijen putih seperti ini untuk menambah rasa, untuk wangi, mengeluarkan aroma. Karena kita sebenarnya sih ini karena plain ya. Nah, kalau yang orang-orang bilang mungkin ada keripik bawang atau misalkan apa. Nah, kalau saya ini memakai
sesim. Cukup sedikit aja, seperti ini. Mungkin Oke. pakai habatus sauda bisa kali Bun ya? Habatus sauda belum pernah. Kalau yang hitam itu? Keras mungkin. Belum pernah Tante. Belum ya? Iya, belum pernah mencoba. Cuman hanya pernah mencoba memakai sesim dan apa yang hitam dan yang putih. Nah, kalau untuk pangsit bisa menggunakan ditambah keju ini. Kejunya bukan yang kering. Kita memakai cheddar cheese cream ya, seperti ini. Cheese cream. Ya. Berapa sendok, Bun? Ini bisa digunakan 30 gram per satu resep. Iya. Itu untuk apa? Afwan, Bunda, itu cheddar yang liquid itu untuk apa? Ini untuk ke pangsit. Oh, pangsit, iya. Iya, campuran pangsit. Dan bisa dicampurnya setelah menjadi adonan seperti ini, karena ini udah liquid. Oh iya. Oke, Kalau Bunda. untuk penyimpanan pun di suhu ruang atau di kulkas? Kalau di suhu ruang juga boleh, di kulkas juga boleh, lebih bagus. Oke, next. Untuk berikutnya kita mengatur adonan sudah. Tolong disingkirkan. Sekarang ini di ke belakang aja. Sekarang mencetak, Bu. Sekarang kita menggunakan di sana. Iya. Nah, Bun, kalau di Indo kadang kan kita nggak punya nih alat begini, digiling begini aja pakai. Boleh, di rolling pin juga boleh. Sini. Di rolling pin juga boleh. Kita memakai yang tiga tadi. Ya. Yang terigunya. Oh, plastik. Sini. Untuk menghindari lengket di dalam mesin, kita sedikit kasih powder. Diolesin terigu dulu biar nggak lengket dulu ya. Ya, seperti itu. Ini yang cheese ya, ini yang cheese. Ini yang cheese stick ibu-ibu ya, karena stick bawang masih disimpan. Nah, sekarang kita lanjut dengan proses penggilingan cheese stick. Oke, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sticknya. Nggak benar. Kalau kan yang satunya. Kita pertama menggunakan nomor 0 ya, nomor 0. Pilih Ada tidak lengket ibu antara lapisan cheese stick dengan yang lain diberikan tepung terigu ya. Nah, berikutnya kita bentuk lagi. Ini sampai 2 atau 3 kali balik ya, balikan. Itu di ukuran yang sama, Bun? Ya, silakan kalau yang mau bertanya mungkin tidak terdengar lewat chat aja. Nah, itu ukurannya yang nomor berapa, Bun? Berhubung tidak terdengar karena mesin bisa ngasih pertanyaan lewat chat. Oke, saya stop dulu. Gimana? Ada pertanyaan apa? Silakan.
Ya itu ukurannya kan itu ada ukurannya tipis apa yang sedang apa yang tebal gitu. Ini masih di 0, Mbak. Ini masih kita kasih di nomor 0 ya. Seperti itu. Oke. Iya, nanti berikutnya nanti dikasih tahu. Oke, saya lanjut lagi. Jadi dibikin supaya ukurannya bagus dulu, Mbak. Afwan Bun, itu penggilingannya bisa beli di sini atau di mana ya? Dan Ya, merek apa itu? Gimana? Penggilingannya, mesin penggilingannya mereknya. beli. Aduh, itu Ham yang ada itunya. Sebentar ya, untuk pertanyaan yang seperti itu bisa setelah penggilingan ini ya. Soalnya kalau sambil menggiling kita nggak bisa mendengar, kalau sambil menggoreng insya Allah nanti sambil ada pertanyaan, oke? Ya sekarang difokuskan untuk menggiling dulu ya Mbak, karena suara mesin tidak bisa terdengar. Jadi ini di yang nomor 0 itu bisa sampai 4 kali balikan ya, untuk dia sampai kalis. Jadi 4 balikan ya, 4 kali proses penggilingan di nomor 0. Hasil yang sudah digiling mohon di-shoot Mbak. Nah seperti ini yang sudah digiling, jadi sudah mulai berbentuk kotak. Di sini fungsinya terigu ini kalau kita ke dalam tubuh itu kayak lotion ya. Jadi bisa 3 sampai 4 kali ya Bu, ya? Nggak bisa 1 kali selesai. Oh, nggak bisa. Nggak bisa 1 kali. Karena apa? Karena nanti dia Untuk membentuk rongga dan pori-porinya dia. Dan untuk menyatukan antara mixnya triple itu sendiri. Iya. Jadi sampai kalis. Sampai kalis. Silakan, ada yang bertanya? Sekarang dipindah ke sini pisaunya. Oh ya udah. Sekarang dipindah ke nomor 2 ya, untuk ketebalan yang akan kita pakai di bentuk cistiknya. Seperti itu. Kemudian hal yang sama lakukan. Kita tipiskan. Ya, pertama panjang. Di nomor berapa, Bunda? Nomor 2 ya. nomor 2. Dan ini sudah menghasilkan Berapa kali nomor 2, Bunda?
Jangan ditekan. Ini lakukan hal yang sama. Dan seperti ini. Oke. Jadi jangan lupa setiap lapisan selalu dikasih terigu dulu Mbak, Oke. biar nggak lengket. Nah, untuk step berikutnya kita pindah ke penggilingan cistiknya sendiri ya. Oh, jadi cukup di penggilingan nomor 2 udah selesai, Udah. nggak sampai 7 apa Enggak, enggak? enggak. Enggak. Kita cukup di nomor 2. Kenapa? Karena akan menghasilkan cistik yang crunchy, gendut, dan gurih seperti itu. Punten yang kayak gitu bisa. Sekarang kita tinggal memotong. Mau seperti apa dan bagaimana panjangnya cistik kita ya. Kalau saya sih suka dikira-kira aja 5-7 cm. Seperti itu. Nah, seperti ini. Seperti ini. Panjang. Ini. Ya, seperti ini ya. Step berikutnya kita dan menghasilkan seperti ini. Kalau sudah kita udah ada di bawahnya. Dan diusahakan simpan dengan yang sama. Rata. Saya udah begini suka kasih seperti lagi, Bunda, makanya hendak di minyak. Tidak itu kalau udah itu enggak. Yang antar November. Ada yang sarang-sarang ya. Yang hitam ya. Yang hitam kemarin bekas kita kan. Yang ada pertanyaan skip dulu karena mungkin ya. Oke. Ya. Jadi cukup seperti ini. Udah, ini aja sedikit. Ya, kita pindahkan dulu. Sekarang untuk berikutnya membuat pangsit. Sekarang kita lanjut dulu ke pembuatan pangsit karena untuk menggunakan mesin yang sama.
Jangan terlalu banyak. Jangan cepet-cepet Bun, orang pusing. Saya aja mata kiri kanan nih. Si Bunda kerjaannya selalu cepat jadinya. Silakan sambil ada yang bertanya mumpung belum ada ke mesin. Oh iya, Bu mau nanya nih, kalau setelah ngegiling nih ya, apakah bisa digiling dulu semua, dicetak, baru digoreng, atau harus sedikit-sedikit langsung goreng? Enggak, lakukan aja pekerjaan yang sama, menggiling dulu sampai tuntas. Oh, jadi nggak akan lengket Enggak, insya Allah enggak akan ya. Nah, ini sekarang kembali ke nomor 0. Nomor 0. Jangan bisa pakai tangan, udah jadi. Itu pakai tangan. Udah jadi powder doang. Ternyata bukan cuma stick ya, bukan cuma kita aja yang harus dibedak. Stick juga harus dikasih bedak ya, biar tidak lengket satu sama lain. Lakukan 3-4 kali penggilingan di nomor 0 untuk mendapatkan hasil yang maksimal, biar dia nanti mendapatkan jerawat-jerawatnya lebih banyak. Kalau jerawat tipis itu kan jelek ya, kalau jerawat tipis itu cakep. Dan nanti menul ya hasil bawangnya sudah rata. Bawang lagi. Kenapa sih? Pangsit. Lalu kalau dia udah ujur enggak. Jadi seperti ini. Ini waktu 2 jam itu berapa? Makanya ini agak cepat. Untuk pertanyaan nanti bisa sambil menggoreng. Nah, kalau yang ini bisa menggunakan 3-4 pindah nomornya. 3-4. Karena harus tipis ya Bun ya. Karena ini kayaknya kalau misalkan tebal itu dia kurang bagus, kita menggunakan yang tipis. Hasil yang tipis. Wah, tipis banget. Tipis dan halus Ibu. Kalau lihat langsung di sini, Ini nomor 4 ya. tipis dan halus. Panjang. Panjang. Ya. Kayaknya anaknya adonannya kecil-kecil aja tuh, biar nggak kepanjangan ya. Sama yang kerja enak itu bukan nanti. Diawur aja, bahasa Sundanya jauh. Jadi di antara satu dan lainnya harus dikasih pelipur, jangan ditekan katanya ya, jangan ulas-ulas. Asal kayak bedak tabur lah. Kalau perempuan bedak tabur, kok ini aja, nggak usah ditekan-tekan. Ya, tapi ini harusnya prakteknya di sore, biar langsung dicoba. Kalau ini menunggu lama. Insya Allah Ramadan bulan berkah ya. Banyak ilmu tapi harus menunggu.
Jadi ini bisa di-remove. Silakan kalau ada pertanyaan untuk sesi penggilingan sudah selesai sampai di sini. Sambil menunggu sesi penggorengan, ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya. Ya, Bunda, saya ya. Bunda, boleh enggak itu si sem-semnya itu diganti dengan kayak apa itu daun bawang itu loh, Bun? boleh menggunakan seledri, daun bawang, silakan. Iya. Apa namanya? Kompor. Jadi kita pindah ke sini karena akan menggunakan kompor. Sementara ibu-ibu sambil kita mempersiapkan untuk menggoreng dan kompor, kita tutup dulu, kita break sebentar ya, sekitar 5 menit. Kepada host, silahkan untuk break dulu sebentar. Dari sana kali ya? Iya, sini. Betul. Apa dulu yang kita main tadi? Oh, mana dia? Silakan kalau ada pertanyaan dari para audien, ditulis dulu di chat-nya. Mungkin ada yang masih perlu ditanyakan. Mi, afwan Mi. Enda mau nanya Mi. Soalnya ini telat join tadi. Enda nanti Kedengaran? kalau pertanyaannya langsung nanti setelah ini Enda, kalau mau di chat dulu ya. Oh ya, udah aku chat sih Mi, udah aku chat di chat. Ya, oke. Thank you Mi. Ya. Ya. Masya Allah, sambil nunggu, mau nanya kabar dulu kawan-kawan semua. Gimana kabarnya semuanya? Mbak Jumi yang di Indo. Masya Alhamdulillah Allah. Umi, sehat. Kuwait sehat. Gimana kabar Umi? Sehat? Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Salam buat semuanya. Iya. Masya Allah, ini jadi temu kangen. Iya. Mbak Zumi di Indo toh? Iya. Udah mau 3 tahun sih. Masya Allah ini. Iya, Mbak Zumi di Indo. Tahu kalau udah di Indo. Nanti tinggal goreng aja ya. Lagi. Kita tunggu. Silakan kalau ada pertanyaan di chat dulu, nanti kita bacakan. Kak. Kangen semua. Iya Mbak, apa kabar? Ibu-ibu sambil menunggu minyak panas, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke ruang chat. Bunda katanya ini kenapa harus sampai 3-4 kali di nomor 1? Nomor 0. Oke. Itu untuk menyatukan semua bahan
Karena di pengadukan tadi kita tidak usah harus terlalu banyak mengeluarkan energi gitu. Jadi untuk menghasilkan bahan-bahan yang halus yang bercampur dengan baik menggunakan mesinnya itu penggilingan pertama dilakukan berulang kali 2 sampai 3 kali atau misalkan sampai 4 kali seperti itu akan menghasilkan rongga di dalam cistiknya itu atau jerawat di dalam pangsitnya itu. Ada lagi yang nanya Bun, ini kalau ditambahinnya kencur sama ketumbar bisa Bun? Bisa. Nggak jadi basah nanti kalau berarti tambah. itu namanya bukan pangsit. Udah keripik kencur, keripik bawang. Keripik kencur, keripik bawang. Jadi karena kalau pangsit itu sendiri fungsinya tidak ada rasa kencur di dalam bakso dan tidak menemukan rasa kencur di dalam mie ayam. Gitu. Jadi kalau yang suka kencur sama ketumbar namanya ganti ya? Ganti. Berarti bahan dasarnya sama, tapi ada tambahan bumbu yang berbeda dengan tujuan yang berbeda yaitu untuk camilan 10. Seperti itu. Ini ada pertanyaan lain, itu bisa dipakai buat kulit siomay juga ya, Bu? Enggak, beda. Kalau ini pakai kulit siomay dia akan keras. Saya nge-settingnya ini untuk khusus digoreng. Ya, oke. Jadi kalau siomaynya digoreng mah bisa ya, Bu? Nah, namanya bukan siomay lagi, batagor. Batagor. Bakso tahu goreng. Jadi kalau buat dikukus kita nggak bisa kalau dikukus ya, kalau nanti bisa jadi keras. Tapi kalau jadi batagor, bakso tahu goreng, ada yang siomaynya, ada yang tahunya itu bagus. Nikmat. Jadi prosesnya kalau mau dibikin siomay, ini harus dikukus dulu, kemudian baru digoreng. Dikukus dulu baru digoreng. Aduh Bun, udah lapar nih. Aduh, gimana nih? Silakan kalau yang masih penasaran. Terus ini di sini ada yang nanya mesinnya di mana Bun? Ini bukan iklan ya. Namanya Ampia. Kalau yang punya Bunda ini namanya Ampia. Buatan Itali. Asli loh. Tapi bukan iklan. Ini kita memakai apa namanya? Mesin ini dari seumur pertama ke Kuwait. Kalau ini yang baru, nggak saya pakai. Gitu. Jadi punya spare. Jadi kita spare takutnya itu ada kerusakan. Yang barusan saya pakai itu seumur saya pertama ke Kuwait berarti hampir 19 tahun. Masya Allah. Dan tidak rusak sama sekali dan tidak pernah dicuci dengan air dan tidak pernah di repair. Semuanya masuk. Ya kayak lama saya di pakai air. Jadi ada perawatannya nggak boleh dicuci pakai air ya. Cuman dielap aja pakai ini, disikat aja. Terus kemudian kalaupun misalkan bodinya mau dilap karena ada noda bakar atau itu apa, pakai lap dasarnya ini sedikit, dibilas sampai kering kembali. Jadi jangan diguyur pakai air ibu-ibu, takutnya pengen bersih pakai sabun, diguyur, apalagi direndam, wala, masya Allah, rusak lah. Jadi cukup dielap dengan kain yang basah. Ini setelah digiling kita iris seperti ini, dipotong seperti ini. Silakan mau memakai model apapun juga, metode apapun juga, mau pakai rolling, mau pakai gunting, mau pakai pisau gobe, mau pisau apa, silakan. Kalau saya menggunakan pisau biasa karena biar simpel. Pisau gobe itu pisau apa, Bunda? Pisau gobe itu pisau yang bergerigi. Bergerigi. Di bahasa Bunda ada pisau gobe ya. Kalau yang belum tahu daerah Surabaya mungkin nggak tahu, daerah Semarang pisau gobe, pisau yang bergerigi yang buat bikin apa tempe ya. Biasanya bukan tempe, kentang. Sambal goreng kentang. Ya. Coba di zoom dong. Di zoom irisannya. Irisannya terserah Mbak. Irisannya mau persegi 3, mau hotel mana Indonesia? Mau persegi panjang silahkan suka-suka. Hah? Oh, lope juga bisa. Bagaimana ceritanya mau keluar karantin? Terus ada pertanyaan, apakah kaldu jamur bisa diganti kaldu ayam atau sapi? Silakan, boleh ya. Mau menggunakan kaldu sapi, kaldu ayam, roiko, masako, atau tidak pun tidak apa-apa. Itu hanya perasa aja ya, Bu. Dia. Bunda, kaldu jamur emang ada di sini dijual ya? Di Indo. Di Indo dan seluruh
ke sini seperti itu. Coba dijembreng Bunda. Gimana? Dijembreng itu. Jembreng coba lihat. Apa jamreng itu apa? Dilebarin. Oh, gini. Lihatin gini hasilnya coba diginiin. Oh, Di zoom Bunda. Di zoom. Oh, dilebarin kayak gini. Oh ya, kayak di zoom. Nah, gitu. Ya. Sekitar 4x4 atau 5x5 cm. Terserah aja, silakan. Mau menggunakan 2 jari, istilahnya panjang, segi panjang, kotak, segitiga, silakan. Kalau misalkan kita mau menggunakan yang seperti ini kalau saya kenapa? Karena biar cepat. Gitu. Jadi saya ambil yang simple. Iya. Itu Kalau tadi pakai ukurannya gilingan berapa? manual juga harus 4 kali ya di ininya sama aja. Kalau memakai gilingan manual juga sama sebenarnya, gitu ya. Kalau untuk menghasilkan nanti cheese stick atau pangsit yang crunchy, jadi ya jangan nggak mau capek. Lakukanlah 2-3 kali, maksimal 4 kali. Hasil sesuai usaha. Ini kita mau mencoba ngecek kepanasan minyak. Nah, dicek dulu kepanasan minyaknya, Mbak. Sudah mendidih, kelihatan. Untuk tips menggoreng cheese stick, pertama api harus besar dan minyak harus memang betul-betul panas. Jadi awal harus minyaknya yang panas, apinya besar dulu ya. Ya, seperti itu. Nah, tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Bun, kalau bedanya stick ini sama stick keriting itu apa? Nah, kalau yang keriting itu sebenarnya mungkin bisa dari bahan dasar atau ketebalan cheese stick itu sendiri. Jadi kalau misalkan mau yang lurus-lurus, mau yang gendut, ya itu seperti tadi. Nah, sekarang kalau semuanya sudah ke atas, cheese stick-nya kita menggunakan api sedang. Jadi setelah cheese stick-nya ke atas, bagi yang ibu-ibu mungkin kenapa gosong, kenapa gini, kenapa gitu. Gunakanlah api sedang sampai dia tidak merespon minyak. Apa artinya merespon minyak? Sampai minyak tidak bergerjis. Tidak seperti itu. Jadi yang itu rahasianya. Iya, ternyata rahasianya itu tuh. Jadi pertama harus panas, api besar. Setelah cheese stick-nya naik ke atas, pindahkan ke api yang sedang. Seperti itu. Oh iya, kelihatan gendut-gendut. Ya, ini gendut-gendut. Kalau yang kompor listrik gimana, Bun? Adjustingnya susah? Kalau kompor listrik terus terang aja ya, ini maklum mama dari kampung, saya menggunakannya selalu memakai kompor gas. Ganti aja dulu, Bu. Beli dulu kompor yang gas. Karena untuk catering sendiri, kalau menggunakan kompor gas itu sangat lambat menurut saya. Nah, ini goreng sampai golden ya, kuning ke apa namanya? Kuning keemasannya seperti itu dengan api yang kecil. Harus sedikit-sedikit apa langsung bisa banyak, Bun? Gini, gimana kuantitas aja. Kalau misalkan kita menggunakan wajan yang banyak, ya banyak boleh. Yang gedenya, tapi kalau ini berhubung memakai kuali penggorengan yang kecil, jadi saya menggunakannya ya sedikit-sedikit. Dan ini di fry. Dan ini di fry ya, jangan banyak, minyaknya sedikit. Jadi minyaknya harus banyak. Nggak boleh pelit minyak, ibu-ibu ya. Ini aja Bunda 5 liter langsung dimasukin. Bohong. 5 liter botolnya. Masuk setengahnya. Bun, kalau ininya nih, apa nih penggorengannya? Harus penggorengan yang kayak panci begini atau bisa yang kayak di Indo yang cekung, Bun? Apa aja bisa. Yang penting anti lengket, jangan sampai adonan mengendap di bawah tidak mengapung gara-gara lengket. Harus mengapung ya berarti ya. Nah, ini kenapa ada kayak kuning, ada kecoklatan? Ini sebenarnya keju yang cheese yang tadi kita aduk. Jadi sebenarnya kalau cheese stick yang asli itu yang original nggak ada yang nggak bernoda. Jadi ini nodanya keluar. Wangi ibu-ibu. Noda cheese. Wangi cheese-nya itu keluar. Maghribnya masih lama. Masya Allah, berapa jam lagi maghrib? Nah, seperti ini. Ini sebentar lagi ya. Ini berapa jam lagi di sini mah? Di Indo udah bentar lagi. Ini sudah tidak ngerespon. Lihat, sudah tidak ngerespon minyak.
Nah, ini kan udah ada diam tuh dia. Iya. Ini tandanya sudah matang. Ya, jadi bubblingnya udah hilang, Ibu ya. Ini bukan berarti nyerap. Oh, kalau pakai air fryer gimana, Bunda? Yang kan sekarang mah ada yang tanpa minyak. Oh, nggak bisa. Oh, nggak Ini bisa, harus ya? harus seperti ini. Iya, jadi kalau yang cinta cheese steak, lupakan dulu dietnya. Nah, seperti ini ya. Masya Allah. Jadi ada noda-noda kuning di dalam cheese-nya itu sendiri. Seperti ini. Dan ingat ke pesan awal, sebelum masuk adonan, kembalikan api ke yang besar. Oh, gitu. Tadi sudah panas, Bun. Enggak, beda. Oh, beda, Kembalikan ya? lagi api yang besar, taruhlah 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, baru masukin. Baru tahu juga. Jadi setelah diangkat, balikan lagi apinya ke api besar. Nih, lihat ya, ini Masya Allah, Masya Allah. Walaupun begini tidak ada lengket, dia nanti akan terbang sendiri. Oh gitu. Sayapnya kali terbang. Nih. Kalau saya kadang jadinya ini barengan lengket kayak ini, Bu. Bedaknya kurang. Bedaknya kurang ya, mungkin ya. Lengket berarti bedaknya kurang ya. Langsung dia tapi minyaknya ini nanti bisa dipakai buat goreng yang lain lagi, Bu? boleh, tapi yang harus langsung harus langsung dibakar. Tidak bisa menggunakan kalau misalkan kita mau bikin keripik kentang, keripik tempe yang akan dimakan lama atau misalkan teri. Nah, karena akan menimbulkan dari keju itu sendiri, dia tidak akan tahan lama dengan menggunakan untuk yang lain. Sekarang ingat ya, kembali lagi api ke sedang. Jadi ibu harus main di api ya. Setelah ngapung, semuanya balikin lagi apinya ke sedang. Seperti itu. Iya. Semangat itu dengan biasa. Ini resepnya, saya bukan nyontek dari YouTube. Ini resepnya yang biasa saya gunakan, yang biasa saya jual cheese stick-nya dengan harga per kilo, bukan nilainya 8 KD per kilo. Iya, pantas lah, Bun, harga membohongi hasil. Nah, salah. Kualitas menentukan. Bahannya Masya Allah. Jadi seperti itu. Untuk teman-teman yang istilahnya suka dengan goreng-gorengan di saat Hari Raya Idul Fitri, kayaknya cheese stick ini bisa menemani meminum teh, meminum kopi, atau kumpul-kumpul bersama teman, kumpul-kumpul bersama keluarga, dan tidak akan malu untuk menyajikan cheese stick ini. Bukan kue bawang itu. Ini enggak kita, karena ini taruhlah hari spesial ya. Iya, hari spesial. Iya, Bun, kenapa kita tuh ngadain cooking class? Sekarang kan corona, Bun. Kalau mau ke rumah Bunda kan nggak bisa lebaran. Jadi bikin sendiri. Untuk teman-teman yang ada di mana, yang berada di mana aja, yang di Indonesia, yang di Kuwait, kalau ada pertanyaan, silakan tidak usah sungkan melalui Japri apapun ya, Ai, tolong dong, saya pengen resep ini. Enggak akan ada yang pernah jual, insya Allah saya akan kasih tahu. Jangan, Bun. Saya Itu buat acara kita selanjutnya. Saya akan kasih tahu ya. Kalau satu resep ini bisa jadi berapa kilo cheese stick, Bun? Nah, dalam satu resep ini saya menggunakan sebenarnya ini yang saya pakai sekali 1/4 resep. Karena produksi saya sendiri pun satu resep itu bisa mencapai sekitar 6 kg. Nah, jadi itu hanya 1/4 yang kita masak hari ini itu hanya 1/4 kg. Yang digunakan bahan-bahannya saya bagi 4 aja. Kenapa? Karena nggak bakal nyampe waktu. 1/4 resep. Ini hanya 1/4 resep untuk kategori Hamzah Catering. Kalau untuk ibu rumah tangga, ini mungkin bisa dipakai untuk 1 resep. Nah, sekarang catatan ini yang Bunda kasih ini 1 resep kan? Bukan 1/4 resep ini. Ini 1/4 resep untuk di Hamzah Catering. Kalau untuk di chat itu saya kasih untuk ibu-ibu tuh jatuhnya 1 resep aja. Oh, yang di catatan ya, yang di catatan ini, yang catatan Bunda kasih itu yang 1 resep kan ya? Iya. Nah, sekarang ini sudah low respon, ini bisa diangkat ya. Udah nggak ada bubble-nya ya? Udah nggak ada bubble, udah bisa diangkat. Oh, Nah, seperti ini.
Bun, ini cheese stick biasanya berapa lama kekuatannya, takutnya tangi kelamaan? Oh enggak ya. Nih seperti ini. Ingat lagi ibu-ibu yang cantik, ibu-ibu yang solehah, kembali mau masuk adonan, besarin lagi apinya. Api udah dibesar. Masya Allah nggak putus-putus Bun. Apa ini? Itunya biasanya kan suka ada yang patah pas diangkat. Oh enggak. Ini sih nggak tahan lama karena jadi langsung habis. Iya, jadi bukan nggak tahan lagi ya. Bukannya Nggak tahan lama di luar. karena tangi nggak ada yang makan. Ini Ada nggak temen Ai yang Mbak Susi? Ada nggak join nanti? Ada. Mbak Susi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tai. Ya, baru nih. Iya. Ini Mbak Susi tips yang Ai bilang insya Allah. Jadi tipsnya cara menggorengnya tidak akan berbusa dan tidak akan gosong. Jadi Ai menggunakan telur dan bahan seperti ini Mbak Susi ya. Iya, Tai. Semoga cocok Mbak Susi. Semoga cocok ya. Ya, yang kangen-kangen yang udah di luar Kuwait, kangen sama cheese stick-nya Teh Ai, bisa praktek di rumah nih. Iya. Iya. Mbak Susi di mana? Di India katanya ya? Iya, di India. Ntar gantian sharing menu India dari Mbak Susi. Ah, nggak bisa. Kaisahe, Ike, aca-aca. Ya. Seperti itu ya. Salam untuk semua Mbak Susi. Semoga sehat selalu yang ada di India. Ya. Jadi seperti ini. Tipsnya sampai di akhir penggorengan ini minyak tidak berbusa ke atas. Masya Allah, beneran ini mah minyaknya nggak dibuang, bisa dipakai dengan gorengan yang lain. Minyak tidak berbusa sampai ke atas. Bikin bala-bala bisa. Bikin bala-bala bisa pakai minyak ini. Oh, berdiri semuanya, nanti dipoto. Bukan, yang satunya berdiri. Itu. Terus tadi ada yang stainless. Nanti Bun, mungkin ada resep harus disimpan di kontainer seperti apa biar tahan lama dan lain-lain. Kalau di sini ya, kalau kita di Kuwait, mungkin karena cuaca juga di sini ya, kadar kelembabannya kurang. Jadi ini sebenarnya kontainer biasa juga tahan lama, awet. Kalau yang gelas juga malah lebih bagus. Nah, seperti ini, lakukan sampai selesai. Nah ini kalau misalkan sudah no respon, kita tinggal diangkat kembali ya. Pesanmu sedang dialihkan. Pantesan warnanya sama ya? Iya, warnanya bisa sama. Nggak ada yang gosong, nggak ada yang apinya. Kalau saya itu kalau dulu lagi goreng itu Bun pusing, ini udah matang apa enggak karena busa sampai ke atas. Jadi kita nggak bisa lihat itu. Ini api udah dibesarkan lagi dan tidak ada sama sekali busa. Afwan Bunda, kenapa ya itu si busa itu keluar, kenapa ya Bunda? Apa karena dari telur gitu? Yang kebanyakan busa. Mungkin dari bahan dasar telur, mungkin bisa jadi seperti itu nih. Dilihat aja, ini kita masuk juga. Banyak telur kali ya? Iya, mungkin ibu-ibu kalau kita menggunakan bahan telur terlalu banyak, mungkin itu jadinya busanya. Seperti kita kalau bikin donat, kalau terlalu banyak telur biasanya minyaknya itu berbusa. Enggak, itu judulnya apa? Gorengan telur. Gorengan telur. Apa? Kalau ini kan cheese stick ya. Cheese gitu kan, gorengan keju. Tapi katanya, jadi bahan dasar utama itu bukan telur. Bahan dasar utama itu keju. Tapi katanya saya dengar Bun, telur itu buat bikin crunchy, biar renyah. Nah, itu dia. Saya menggunakannya tidak yang tidak yang terlalu banyak. Kenapa? Di situ karena udah berulang kali. Udah berulang kali lah. Pokoknya nggak bisa dihitung dengan jari. Ketika saya menemukan, gimana ini caranya sih? Soalnya kalau bikin itu dulu juga pernah ya, pertama pas belajar.
kenapa sih ini, aduh minyak udah diganti, ganti lagi. Sementara kan kalau bikin tuh banyak ya. Jadi minyaknya tuh berbusa. Nah terus udah gitu, akhirnya saya pelajari, udah deh kayaknya ini deh yang harus dirubah. Masih tetap, kayaknya ini deh yang harus dirubah, masih tetap. Saya pikir ketika mengurangi telur itu akan mengurangi rasa gitu ya. Ternyata enggak. Ternyata setelah diulang, dicoba. Ternyata telur itu tidak berpengaruh dengan rasa, dan istilahnya telur hanya penambah aja, kayak semacam perekat. Jadi nggak usah yang harus sampai basah. Jadi crunchy nggak tergantung dari situ. Jadi crunchy itu nggak tergantung dari telur. Tergantung dari cheese kali. Tergantung dari cheese ya, dan bahan dasar tepung. Untuk trifle tepung pun saya gunakan, istilahnya kenapa saya menggunakan ada tapioka, kenapa saya menggunakan ada komposisi maizena, tepung jagung, karena apa? Karena yang saya pelajari ketika memakai bahan dasar gorengan yang sudah jadi, saya lihat komposisi di situ, oh ternyata kayak semacam ayam crispy yang sudah jadi, kayak mau bikin gorengan tempura, oh ternyata menggunakan bahan dasar tepungnya itu kita harus pandai menggunakan trifle, tiga macam dalam artian komposisi yang berbeda seperti itu. Jadi kalau pengen hasilnya bagus harus campur-campur ya Bu. Ya silakan Mbak. Maizena itu cornstarch kan ya? Yes, kalau betul. di kita. Betul. Pakai merek apa aja nggak apa-apa ya, Bun? Pakai merek apa aja boleh. Nah, ini udah kembali lagi tidak merespon ya. Dan sampai selesai pun nanti insya Allah minyak tidak akan membusa. Jadi minyak akan menghasilkan seperti ini terus. Ya, silakan yang lain bertanya dong. Mangga, sharing. Yang masih penasaran. Biar Ai pun belajar dari ibu-ibu yang udah pada pintar. Silakan. Bunda, maaf mau nanya. Itu fungsinya baking powder sama baking soda itu apa, Bunda? Nah, itu pertanyaan bagus juga ya. Di sini baking powder dan baking soda untuk mengatur temperatur, untuk mengatur crunchy-nya si tepung bertemu dengan bahan-bahan dasar lainnya. Jadi dia akan menghasilkan rasa yang crunchy, rasa yang tidak cepat melempem seperti itu. Bisa digunakan cheese stick ini. Bisa digunakan di pangsit ini. Kalaupun ada orang yang nggak mau, saya alergi, takut gini, tidak digunakan juga tidak apa-apa sih. Tapi kalau menurut saya itu agak selama ini saya menggunakannya aman-aman saja, asal dengan kapasitas yang diperlukan tidak berlebihan atau tidak berkurang. Nih, sekarang Terima kasih, berikutnya Bunda. kita menggoreng sama-sama. Kita menggoreng pangsit ya, seperti ini. Kalau pangsit apinya sama, dibesarkan juga ya. Nih, walaupun ini bekas menggoreng cheese stick, minyak masih terlihat bening. Nih, ini pangsit. Aduh, gimana itu, takut lengket enggak? Silakan, insya Allah. Iya ya. Enggak, walaupun bersatu enggak. Iya, padahal nempel-nempel. Jerawatnya. Langsung jerawatnya keluar, Masya Allah. Gitu. Untuk para gadis yang punya jerawat, jangan takut. Ini jerawat cuma ada di pangsit ya, nggak akan ada di muka, insya Allah. Seperti ini. Iya Bun. Mences Bun lah. Namanya cooking class. Bikin. Kalau udah ke atas, sedikit ke bawahin lagi ya. Apinya. Sedang lagi. Nggak keburu. Pas jalan-jalan pas. Apinya dibikin sedang ya, sampai dia kuning kecoklatan juga. Enggak lengket ya? Enggak. Kita mau satu-satu. Insya Allah nggak lengket. Kalau saya mah udah lengket nggak bisa pada berpisah. Oh, kalau ini bercerai. Saya nggak lengket Bun. Sama dong. Makanya kalau masukin tuh satu. Hari libur nggak dinas, bikin pangsit seharian. Nggak bisa nyuci, nggak bisa apa Bun. Ayo, hasilnya berapa kilo?
Hasilnya nggak tahu. Selesai goreng, selesai juga habis. Selesai goreng, selesai habis. Ini apa namanya, susunya kelihatan dan ketika dimakan dia mengeluarkan aroma. Iya, masalah. Kalau ibu-ibu di sini gabung sama kita, wala bikin ngeces ibu-ibu. Makanya lebih baik online, jadi nggak akan lapar. Iya ya. Jadi kelihatan lapisannya seperti yang Kenapa? Nanti ngembang apa ukurannya sama aja, Bu? Udah kayak gini, ini ngembangnya kayak gitu. Cuma sedikit ya ngembangnya. Iya. Ngembangnya dia jerawat. Ngembangnya jerawat. Itu kalau pas dimakan, pas dimakan kan. Pas dimakan dicoba. Sayang banget. Nah ini sama menggunakan api yang sedang. Pertamanya api yang besar, berikutnya api yang sedang. Tuh lihat udah enggak, ini sebenarnya udah enggak ngerespon, ini udah matang. Tapi tinggal ini. Tapi kita ingin menghasilkan yang coklat ya, brown ya, yang golden. Biar kenapa? Biar crunchy-nya keluar dan tahan lama. Enak ya. Silakan ada yang mau bertanya, mangga. Kalau yang tahu siomay cuanki ini pakai kulit seperti ini, Mbak. Udah ya. Bunda suka bikin cuanki, suka gini kulitnya sama. Untuk yang di kalau Bunda bikin di sini ya sama ya. Nah, udah. Tuh, ini minyaknya udah diem. Ini udah diam. Ya udah nggak ada bubbling-bubblingnya, nggak ada bubbling. Busanya udah hilang, bisa diangkat. Nanti lama-lama jadi coklat sendiri kali. Iya, pas sudah di ini. Jangan terlalu coklat, Pak. Udah Ibu catat. Kita udah ketinggalan. Nanti di sini digedein lagi. Sekarang besarin lagi apinya seperti itu. Jadi mainnya di api terus. Main di api. Di api juga harus main. Api besar itu pas full. Ini ada pertanyaan. Lihatin posisi api besar. Pokoknya pas full aja, Mbak. Pas full ya? Ya, full paling besar. Nah, itu yang paling besar itu yang dipakai untuk awal penggorengan. Kemudian nanti dibikin sedang, api sedang. Setelah semuanya mau. Iya, biar langsung ke atas ininya yang digorengnya. Sama kayak tadi, cheese stick. Sama dengan cheese stick. Kan bisa sendiri ya. Sudah tahu rahasianya karena panas minyaknya mungkin, jadi mereka berpisah sendiri tanpa harus. Nah, sekarang balik lagi ke bedak. Pakai bedak. Oh iya, mungkin bedak memisahkan antara satu pangsit dan pangsit yang lain. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Selain apa yang kita bahas hari ini, silakan kalau ada yang mau bertanya tentang kulineri. Ini Bun, ada yang chat minta dikasih resep donat, lain kali bisa ya Bun? Insya Allah. Nanti kita cari waktunya ya. Next, mudah-mudahan ini bisa kita bikin. Kita bikin donat kentang sama donat karakter. Jadi nanti insya Allah untuk minggu ini kita bikin cheese stick sama pangsit. 2 minggu yang selanjutnya kita bikin kue kering ya, karena ini rencana untuk planning menghadapi Idul Fitri ya, Lebaran. Nanti untuk donat kita planning untuk cooking class berikutnya. Pun ada pertanyaan, cara meniriskan minyak agar cepat turun gimana? Ini cukup begini aja. Oh, tolong di shot, Jengika. Cukup pakai ini aja. Seperti ya. Nggak usah di spin. Ada yang kalau di tempat jualan mah ada spin yang buat minyak itu nggak usah. Oh, nggak usah. Kalau punya nggak apa-apa. Kalau punya mau. Iya, ini rumahan begini aja. Kalau bikin pabrik, ini di spin aja ya Bun, biar turun. Ini langsung minyaknya enggak? Ini enggak ada. Langsung dilihat. Langsung turun. Ini juga langsung kering.
langsung turun minyaknya. Ada pertanyaan Bun, apa beda fungsi dari baking soda dan baking powder? Oke. Baking powder sebenarnya untuk dia membuat adonan menstabilkan adonan. Baking soda untuk dia menambahkan kayak semacam mengembang sedikit, kayak memberikan pori-pori atau jerawat di dalam pangsit ini sendiri. Iya. Ya. Jadi kalau baking soda untuk mengasih jerawat katanya, kalau baking powder hanya untuk menstabilkan adonan ketika dicampur dengan bahan yang lain. Oke. Ya, silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Teh Ai boleh tanya? Silahkan. Bu Diana ya? Oman. Apa kalau pakai baking powder sama soda kok suka patah-patah? Kenapa ya? Mbak Lina. Suka patah-patah? Mbak Linda ini. Mbak Linda katanya. Iya, suka kalau digoreng Patah-patahnya gimana patah. Tante? Suka patah-patahnya gimana Tante? Gampang rapuh kali ya, maksudnya gitu loh. Kalau udah mateng. Mungkin pemakaiannya mungkin ya yang terlalu banyak, tidak seimbang dengan komposisi tepung. Karena kalau misalkan kita memakai dengan komposisi tepung yang pas, jadi penggunaannya itu tidak menimbulkan, itu buktinya Ayah nggak goreng cheese stick nggak ada yang patah-patah. Mungkin komposisinya terlalu Komposisinya banyak, mungkin ya. Tante. Dilihat ini Kak, dilihat nih, ini hasil dari itunya nggak ada yang patah. Ini hasilnya Bu, udah dipiringin cantik. Allah, yummy crunchy. Nggak ada yang patah ya? Nggak ada yang patah. Mungkin karena komposisi mungkin ya, tidak seimbangnya komposisi mungkin. Halo Tante. Ya silakan kalau masih ada yang penasaran. Sambil kita menyelesaikan penggorengan. Menyelesaikan gorengan terakhir ini kayaknya. Karena kita nggak goreng semuanya untuk kita menghemat waktu. Ya. Ada ayam, suara ayam. Suara ayam di mana itu suara ayam? Solo. Mau. Silakan ada yang mau bertanya ayam? Ayamnya mau bertanya. Gimana ibu-ibu yang soleha gimana? Kelihatan nggak ini cara menggorengnya? Jelas, lebih jelas atau gimana? Jelas. Okay. Masya Allah. Ini hasilnya. Silakan ibu-ibu yang sudah dipiring. Tidak tidak kelihatan oily ya. Maksudnya kan kering gitu. Kering, tidak mengendap minyak. Minyaknya langsung mengendap, nggak menyerap minyak. Biasanya kalau kita goreng kan suka kelihatan minyaknya tuh pada itu siapa baju oranye cantik amat. Masya Allah. Gimana? Cantik amat katanya Bun. Ya sama dengan yang bikin lah. Masya Allah. Secantik yang ikutan join cooking class di hari ini. Iya. Makasih ya Bunda. Sama-sama, kasih kembali. Semoga apa yang kita sharekan ini bermanfaat. Semoga ibu-ibu semuanya bisa mempraktekannya dan kasih tahu hasilnya. Oke? Jadi silakan ibu-ibu yang mungkin praktek di rumah, kemudian pengen share hasilnya atau mungkin ada pertanyaan dan lain-lain. Nanti insya Allah di kita itu ada grup PKS Lover. Kalau di Kuwait masuk ke WhatsApp PKS Lover. Nanti kita share di situ hasil kita hari ini atau hasil yang ibu-ibu udah kerjain di rumah. Mungkin nanti ada pertanyaan dan lain-lain kita sharekan nanti ke Bunda Hamzah. Karena kebetulan Bunda juga masuk di grup tersebut. Nah, ini sudah tidak merespon minyak dan penggorengan kita ini penggorengan yang terakhir.
Perlu ibu-ibu ketahui, di sini minyak masih sangat bening ya. Iya, masih bisa Ini untuk masih goreng sangat yang bening dan bisa digunakan untuk menggoreng berikutnya. Seperti ini. masih bening ya. Masih bening, lihat masih bagus. Dan hanya hanya mengeluarkan sedikit busa, tidak banyak. Halo, udah Iya, silakan. Kalau untuk penggorengan cheesecake, minyaknya harus yang baru? Iya, minyaknya harus yang baru. Iya, betul, Tante, betul. Awal. Iya. Nih, seperti ini ya. Jangan pakai jelantah, Bun. Nanti wangi masakan yang lain masuk ke Misalnya kalau keripik pangsit duluan, habis itu baru cheesecake, boleh nggak? Atau memang harus Boleh. Aing juga ada customer orang bule ya. Dia tidak bisa memakan cheese. Dia alergi dengan kemiri, dia alergi dengan susu. Jadi kalau misalkan Aing membuat gorengan itu, kalau misalkan ada pangsit dan cheesecake, kita menggunakan pangsit dulu yang tidak ada cheese-nya. Ya. Yes. Jadi itu mah bisa diatur terserah ibu-ibu. Kalau yang takutnya pangsitnya bau keju, bau cheese ya, berarti masaknya pangsit dulu. Setelah pangsit baru ke cheesecake-nya. Ini hasil karya Bunda, bisa dilihat di meja ibu-ibu. Masya Allah cantik ya. Namanya pun Hamzah Kering. Nah, seperti ini hasilnya. Ini hasil praktek kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya seputar keju, apa yang bisa diganti. Misalkan saya mau mengganti kejunya Teh Ai, atau misalkan saya nggak mau pakai keju terlalu banyak Teh Ai, silakan, itu bisa ya, bisa dilakukan gimana menurut selera seperti itu. Nah, kalau Ai sendiri, kenapa Ai menggunakan, alasannya kenapa Ai mencampur dari 3 keju ini? Nih, keju 3 ini. Yang pertama, keju cheddar. Keju cheddar seperti ini, dia akan mengeluarkan creamy, gurih yang didapat, gurih yang tidak didapat dari bahan dasar kayak kaldu ayam, kaldu jamur, atau kaldu sapi. Jadi, menggunakan keju yang ini, fungsinya untuk dia membuat crunchy dan gurih. Dan keju edam itu sendiri, keju edam digunakan dia untuk menguatkan, karena ini keju tua ya. Keju edam keju tua, jadi untuk menguatkan cita rasa kejunya tuh benar-benar pas digigit tuh, keju banget gitu. Dan parmesan itu sendiri juga sama ya, sama untuk menguatkan rasa. Jadi dari ketiga keju ini sendiri menghasilkan cheesecake yang benar-benar cheese. Rasa cheese-nya ya. Cheese banget gitu ya, cheese banget seperti ini. Bunda, kalau sepertinya tuh kan ini minyaknya masih ada tuh. Terus besok kita bikin lagi cheesesteak. Digoreng dengan minyak yang bekas kemarin cheesesteak masih bisa nggak, Bu? Bisa. Jadi bisa digunakan untuk 2 kali penggorengan ya. Kalau memang istilahnya masih bening kayak begini. Atau misalkan saya mau pengen bikin bakwan aja, oke, bisa banget. Gitu. Tapi tidak bisa digunakan untuk kayak semacam bikin mustofa ya, kentang kering, tempe kering, teri kering, nggak bisa. Kenapa? Karena akan menimbulkan aromanya lain. Gitu. Seperti itu. Silakan kalau masih ada yang penasaran, kita masih punya waktu. Mungkin masih penasaran sesuatu. Ari mau nanya, tadi kan adonannya kan didiamkan 20 menit, ditaruh di kulkas. Itu tujuannya untuk apa ya? Nah, itu dia untuk mengeres ya, mengistirahatkan dulu. Biar mereka bersatu dengan bumbu. Oke, jadi harus ditaruh di kulkas ya, bukan maksudnya di suhu ruang gitu. Mau di kulkas silakan, mau di suhu ruang juga silakan. Seperti itu. Terima kasih. Adonannya harus tutup nggak, Bu? Setelah dicetak itu harus tutup nggak?
Setelah dicetak maksudnya gimana? Pas disimpannya harus ditutup plastik, Bun, apa biar bisa dibuka? Oh, angin-angin aja. Yang penting dengan suasana tempat yang bagus aja, yang bersih gitu. Angin-angin aja. Jadi soalnya kalau donat kan harus ditutup pakai enggak, serbet basah. ini prosesnya lain lagi dengan donat. Donat itu kan memang harus pengembangan ya. Kalau ini enggak. Di sini enggak ada proses untuk pengembangan. Cuman mengistirahatkan aja agar bumbu campur dengan bahan yang lain. Jadi ternyata tidak usah ditutup juga nggak masalah. Nggak masalah. Nah ini nggak pakai ragi. Iya, Kalau karena kita nggak kan pakai ada. ragi. Nah, ini yang dari pangsit, ibu-ibu mungkin bisa ngelihat atau nggak tahu deh, kelihatan nggak nih kasih ada hitam-hitamnya, bintik-bintik hitam. Iya. Ada menul-menul. Kalau bahasa orang masak biasanya ada menul-menul, kelihatan seperti jerawat. Kelihatan? Iya. Seperti itu ya. Jadi pangsit yang kita bikin, insya Allah cocok untuk camilan juga, cocok untuk temen bikin mie goreng, Indomie, pokoknya bisa digunakan dalam momen apapun. Dan tadi ada yang bertanya, Bunda boleh nggak kalau mau pakai seledri atau misalkan bawang? Oh boleh, silakan, suka-suka hati ya. Kayak seperti itu. Kalau misalkan bentuknya juga suka-suka hati. Jadi buat ibu-ibu kalau masih penasaran pengen bikin sesuatu, kebetulan di kita itu ada grup PKS Lover, mungkin Bunda saya pengen dibikinin ada yang chat kalau bisa ilmunya dong di-share tentang bikin garnish, silakan posting aja, nanti kita tampung. Silakan nanti kita diposting, nanti kita tampung, kita bicarakan kapan Bunda bisa share ilmunya tentang garnish, bikin nastar, Bun, banyak yang pokoknya yang berhubungan dengan kulineri, insya Allah, ketika Allah memberikan saya kesehatan, nggak usah sungkan, insya Allah saya siap untuk berbagi dan tanpa memungut biaya, ya. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, mumpung Bunda sehat, Bunda masih ada di Kuwait, kita share, kita ambil semua ilmunya sampai rontok. Masya Allah ya. Misalkan saya mah pingin yang aneka daging, ayo, mangga atuh waktunya. Seperti itu. Oh, ada yang tadi kok pas pangsit ada item-itemnya. Ini Kan mungkin ada wijen. yang tidak ikut dari awal ya. Hidup pangsit kenapa ada hitamnya? Ini itu sesem itu jinten. Wijen hitam ibu-ibu. Sesem itu wijen hitam. Sesam. Iya, wijen hitam. Kenapa Ai memakai sesam? Jadi biar ada aromanya ketika kita memakan mie ayam, tahu malang, atau misalkan bakso yang ada di rumah sama Indomie. Jadi pas digigit itu, jadi nggak usah menggunakan minyak wijen. Saya menggunakannya langsung wijen hitam. Iya, jadi ada wanginya Bunda ya. Iya. Kalau nggak ada wijen hijau, wijen putih nggak apa-apa ya Bun? Boleh. Tapi kalau wijen putih itu tidak terlalu nampak. Iya, nggak kelihatan, Bun. Kurang kelihatan. Seperti itu. Kalau aroma ada. Gimana? Putih sama wijen hitam itu ada beda nggak rasanya? Enggak. Sebenarnya sih nggak terlalu menonjol ya. Sama aja, cuman di warna aja. Di warna aja. Kenapa saya menggunakan yang hitam? Karena biar mencolok. Kelihatan. Kalau yang putih itu nanti matangnya sama dengan adonan. Seperti Jadi biar menarik ya. Biar lebih menarik. Nah, seperti itu. Estetika. Langit juga tidak bersinar tanpa bintang. Pangsit juga tidak bersinar tanpa wijen. Dan ibu-ibu di saat memasak, saya Hamja Catering, mau di dapur atau dimanapun mencoknya di dapur orang, saya berusaha selalu yang menomorsatukan higienis ya, kebersihan. Seperti itu. Kenapa? Karena akan menghasilkan makanan yang sehat dan akan memberikan kita energi positif ya, untuk kita akan awet dan akan aman untuk dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Seperti itu. Boleh di shopping. Ini kompornya masih bersih, walaupun udah berkali-kali ini minyaknya juga nggak ada. Juga bersih. Sangat bersih. Jadi enggak, dan diusahakan seperti itu. Dan saya yakin ibu-ibu lebih dari ini bersihnya. Saya yakin ibu-ibu lebih dari ini bersihnya. Kenapa? Karena kalau untuk memasak masakan rumah itu kita akan menghadiahkan sama orang-orang tercinta, sama anak tercinta, sama suami tersayang.
dan akan menghasilkan keharmonisan di dalam rumah tangga kita sendiri. Bunda maaf, misalkan ini nanti ini belum bisa praktek. Nanti kalau misalkan udah ke kampung nih, nanti mau praktek nih, mau ke Kampung Abdali. Nanti kalau misalkan ada sesuatu yang ini boleh nggak japri ke Bunda gitu? Silakan, mangga dengan senang Ya, hati. jazakallahu japri khair, aja. jazakallahu khair. Masya Allah, tabarakallah rahman. Syukran Bun. Afan, mohon maaf untuk ibu-ibu semuanya. Dari mulai sampai selesai, dari saya pribadi menghaturkan terima kasih atas kehadirannya bisa join bersama Hamzah Catering. Dan untuk sesuatu yang tanpa saya sadari, tanpa saya sengaja, entah itu ada kata-kata yang tidak berkenan di hati ibu-ibu semuanya, dari saya pribadi mohon dimaafkan lahir dan batin. Selamat Ramadan, selamat berpuasa, insya Allah bisa ketemu di minggu berikutnya dengan acara yang sama. Ini Bun, tenang dulu, ada yang masih nanya Bun. Katanya nggak pakai merica Bun. Jawab Bun. Ya silakan. Katanya gimana yang pangsit itu nggak usah pakai merica ya Bun? Di sini kita yang bahan dasar digoreng yang saya pakai itu tidak memakai merica sama sekali, baik yang cheese stick ataupun yang pangsit. Kenapa? Ada pertanyaan dari saya sendiri yang saya sudah mencobanya. Kenapa? Karena itu akan mengalahkan rasa yang lain. Kalau merica timbun itu merica itu sangat spesial. Dia mempunyai aroma sendiri. Jadi saya tidak menggunakannya karena memang akan menimbulkan aroma dia sendiri. Aromanya dia. Pangsit aromanya keluar dari merica. Gitu. Silakan ibu-ibu, kita masih punya waktu sedikit lagi sebelum kita akhiri. Mungkin masih ada yang punya pertanyaan. Mumpung bundanya masih saya sita di sini nih, sebelum kemana-mana. Keju yang parmesan tadi boleh dilihatin Bunda? Oh, keju parmesan Bun, mau lihat katanya merek. Boleh yang kayak gini. Mungkin nanti difotoin kali Teh Tika. Iya, insya Allah nanti kita share ya. Sebenarnya parmesan itu ada yang masih utuh, belum diparut, dan ada yang sudah diparut. Kalau saya kenapa menggunakan parmesan yang sudah diparut? Biar tidak menggunakan tenaga. Gitu. Ternyata bukan karena merek. Bukan karena merek. Jadi kalau misalkan ada yang edam nih, keju edam, ada yang udah ada yang udah diparut. Kalau saya menggunakannya untuk hari ini, saya akan beli hari ini. Kalau misalkan yang ini karena bisa bertahan lama. Kalau setelah diparut itu harus langsung digunakan. Bun, kalau parutannya ada yang gede-gede nih, Bun, boleh nggak parutannya pakai yang agak gedean, nggak pakai yang kecil-kecil banget? Nggak bisa. Kalau untuk bikin parutan keju itu keju aja, parut keju aja. Kenapa? Karena untuk dia menyatukan dengan tepung akan sangat sulit kalau misalkan kita menggunakan yang besar. Itu beli keju yang bulat tuh harus besar gitu Bun, harus utuh segitu. Enggak. Kalau saya kenapa membeli yang utuh? Karena memang kita pakainya banyak. Jadi ada yang satu slice, ada yang kayak slice udah kayak gini, ada juga yang lebih tipisnya, ada banyak yang sudah jadi. Tapi saya belum pernah menemukan keju edam yang sudah diparut. Bisa dilihat di Sultan Center Mbak, ini langganannya di Sultan Center. Jangan bilang nggak ada. Ini nggak sponsor. Oh iya bukan sponsor ya. Di mana lu aduh? Iya. Di semua tempat ada di Lulu, ada di Carrefour. Kalau ini sih ada di Onus. Kalau sih gini, ayah belanja dong. Misalkan karena berhubung beras banyaknya di Carrefour, udah sekalian aja di Carrefour. Ternyata di mana-mana ada ya. Ada kok di mana-mana. Jadi nggak di mana-mana ada ya? Iya, di mana-mana ada. Iya, seperti itu. Gimana dengan seperti apa yang sharekan hari ini? Apakah ibu-ibu ada pertanyaan? Oh, Teh kok itu warnanya kayak gitu sih sticknya? Atau misalkan Teh saya kurang suka kayak gimana? Ada nggak? Silakan. Ada masukan nggak buat biar menambah ilmu dan menambah istilahnya inovasi yang baru. Silakan. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nur Hayati. Berarti untuk cheese stick hanya pakai keju edam sama parmesan? Enggak Mbak, tadi 3 triple. Apa aja sih Bu triple? 1 crab, cheese cheddar, crab cheddar, kemudian parmesan sama edam. Jadi 3, makanya cheese triple. Ini triple cheese stick. Sama yang edam. Edam, cheddar, sama parmesan.
Karena kenapa harus pakai cedar, Bun? Buat lebih gurih. Untuk biar creamy. Creamy katanya. Jadi, untuk wanginya dari permesan sama edam. Seperti itu. Kekuatan rasa dari itu sendiri akan keluar dari keju yang tua. Gimana? Kita udah selesai mungkin ya? Tidak ada pertanyaan lagi? Tanya satu lagi. Satu lagi boleh deh, satu lagi. Silakan, Mbak. Soalnya tadi ngeliat-ngeliat ada edam yang merah, ada edam yang kuning gitu. Itu apa? Itu merah kulitnya aja, Mbak. Nah, kalau kalau yang ini mayo. Yang mayonya. Iya. Ini satu bundelannya itu 5 kg. Dan kalau misalkan ibu beli kan kebanyakan. Jadi lebih baik menggunakan edam yang merah. Yang merah lebih kecil ya, 2 kilo paling. Yang merah lebih kecil, 1 bulan. Kenapa? Yang kuning itu berarti nggak bisa kita beli per kilo, hanya harus bundel gitu. Kayaknya kemarin saya juga pengen beli itu, dia bilang ada yang per slice juga ada. Jadi satu kenapa? Maksudnya mayo tadi itu apa? Oh, yang ini yang muda, yang agak muda. Nah, kalau yang ini berarti yang merah yang agak tua. Itu bedanya itu dia. Bedanya itu agak muda dan agak tua seperti itu. Kita nggak nanti Bun, kalau mild sama yang merah sama mempengaruhi rasa dari cheesecake sendiri nggak? Oh enggak, sama aja. Cuman kalau yang mild itu yang besar itu di paruhnya tuh memakan energi. Halo. Jadi agak kenyal. Jadi mungkin sebaiknya yang jadi suka-suka hati aja. Silakan aja. Tapi untuk lebih enak, mungkin Bunda lebih rekomendasi yang merah. Edam ya, yang rekomendasi yang edam. Saya punya edam setengah lagi, Bun, dari Andra apa? Coba cek. Coba pinjam. Saya punya setengah edam, setengah lagi, Bun, tapi sudah lama. Kalau edamnya sudah lama di kulkas. Sebentar. Masih bisa dipakai. Karena kan itu di situ ada masa expirednya. Itu aja. Kalau memang istilahnya sebenarnya sih keju tuh ya, keju itu karena memang dia juga udah dituakan, dia juga udah diendapkan, dia juga udah memang expire dari susu, di-expirekan gitu kan. Jadi sebenarnya selama tidak berjamur itu keju masih bisa digunakan. Jadi dilihat aja expiry date-nya, kalau masih bisa dipakai. Ya, alhamdulillah waktu sudah habis. Terima kasih banyak Bunda, ilmunya maaf nih kita kupas habis sampai kalian capek ya. Ramadan begini harus istirahat. Terima kasih banyak semua ilmunya. Udah kan tadi jawab? Yang mana Pak? Kalau tidak pakai jamu, mulai kaldu Bunda. Kalau nggak pakai kaldu jamur nggak apa-apa katanya. Kalau tidak menggunakan kaldu jamur nggak apa-apa. Kalau ada Reiko mangga, kalau ada Maggi mangga. Itu cuma hanya menambah rasa aja. Kenapa? Karena memang di pangsit itu sendiri kita tidak menggunakan keju. Udah. Untuk selanjutnya kalau masih ada pertanyaan bisa dikirim ke chat room. Sekarang saya kembalikan lagi ke MC. Itu ada. Banai mau foto bersama dulu atau ini ya saya sebagai moderator Sri Tika Wartini saya kembalikan ke MC Mbak Sarida, silakan kita jumpa lagi untuk session berikutnya 2 minggu yang akan datang tetap di Bunda Hamzah Catering. Insyaallah. BKF Lover nomor nggak ada nomor. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Bunda Hamzah. Terima kembali. Terima kasih juga untuk ibu-ibu Sekarang semuanya. kita ada sesi foto bersama. Silakan open kamera. Buat kenang-kenangan ya. Jelek kah? Nggak apa-apa. Nanti perlu bahagia. Silakan foto profesionalnya. Silakan Mbak. Lihat dulu. Foto dulu Teh. Tutup dulu mic-nya di sana. Tutup. Ini tutup dulu. Mic-nya aja. Ya akan jadi kenangan buat kita dan insya Allah nanti kita adakan lagi. Ya siap-siap Mbak. Dihitung Mbak Nek. Ya, 1, ini baru halaman pertama ya. 1, 2, 3.
Udah. Halaman Ya. kedua ya. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke, jazakallah Bunda Hamzah dan tim. Alhamdulillah, terima kasih semua ya atas partisipasinya kali ini. Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah dapat ilmu cooking class kita hari ini tentang bikin cemilan yang tentunya menyenangkan. Masya Allah, semoga acara ini bisa kita lanjutin next time, insya Allah. Kemudian jazakallah khairan kasiran buat Bunda Hamzah dan tim yang sudah berbagi ilmunya buat kita semua, juga kepada BIP PKS, BIT1 PKS yang sudah atas terselenggaranya acara hari ini, dan juga kepada semua yang telah berpartisipasi mengikuti Zoom cooking class kita hari ini. Semoga mendapat dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kita semua. Akhirnya saya MC. Mohon maaf kalau dalam membawakan acara mungkin ada kekurangan maupun kehilapan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam dari Malang. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ya. Di Indonesia sudah bersiap-siap buat buka puasa ya, Masya Allah ini. Siap-siap masak nih pas selesai. Alhamdulillah temu kangen. Iya, Bapak ya, apa kabar? Alhamdulillah. Wiriko. Saya kan Pak Arif. Ayo. Masya Allah, ada Umar Rifki, Mbak Faya. Ridho mana? Ya Allah, yang semua sudah berpartisipasi. Ada Bunda juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya. Mau sholat terus siap-siap. Iya, mau sholat Jumat Ya, juga. siap-siap. Umur Rifki, Mbak Faza, semuanya saya tutup ya. Iya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Umur Rifki kangen.